Boleh, 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 boleh. Si anjing dijembatani bro. Dijembatani anjing. Ulah Baik terserah. kayak potong. Jadi kejadiannya tuh di tahun, jadi dulu tuh masa-masa di zaman di bangku perguruan tinggi ya, di aku kuliah Iya, di STKP Cimahi Pasundan. Sekitar tahun berapa tuh, Sam? Di antara 2014-15an lah, sebelum mau lulus lah, lulus tuh 2016. Karena waktu itu tuh momentumnya tuh bukan bagaimana cara mendakinya atau apalah gitu, nggak kayak pecinta alam gitu. Aku tuh naik gunung tuh karena memang pengen naik gunung aja gitu, nggak ada motivasi menaklukkan tebing, bukit, terus pengen lihat sunset atau sunrise atau puncak gunung tersendiri, enggak ada. Gak ada maksud inti lain. Enggak, polos aja pengen naik gunung aja gitu. Nah, di tahun 2000, kalau nggak salah 2013-14an lah kejadiannya tuh. Nah, waktu itu tuh nantilah kita tanyain aja ke teman-teman aku waktu itu, karena aku juga waktu itu lupa banget karena di bangku kuliah tuh waktu itu aku pribadi lagi nggak dalam kondisi sadar gitu, belum sober gitu. Masih ada di pengaruh-pengaruh yalah di Red. nggak, belum pernah, paling di paling gitu. Nah, jadi waktu itu juga naik gunung tuh nggak ada motivasi apa-apa pokoknya. Nah, aku tuh diajak sama temen, aku berangkat, bulannya lupa lagi, harinya lupa lagi, tahunnya samar-samar antara 2013-14. Aku diajak sama teman aku yang namanya Diki, Adi, Patrick, sama Daop kalau nggak salah, nggak tahu ikut atau enggak, berempat nggak tahu berlima pokoknya. Nah, berangkatlah kita dari Cimahi itu, memutuskan buat naik ke gunung di Garut. Nama gunungnya tuh Gunung Cikuray. Kurang ya kalau nggak salah 2800 mdpl lah ketinggiannya, itu nggak tinggi amat, tapi nggak cebol amat juga gitu. Bang Cikuray terkenal lumayan treknya katanya. Ya karena kan di samping namanya Cikuray itu ada julukannya juga Gunung Kerucut gitu. Mau gini ya. Ya, jadi nanjak banget gitu. Terus gimana? Aku start di Cimahi itu di kosan tuh jam 5 sorean lah gitu. Dari Cimahi kira-kira 2 jam nyampe ke Garut kota. Dari sana hampir semua belum ada yang pernah naik Gunung Cikuray itu gitu. Tapi kamu sendiri pernah? Belum pernah. Tapi kalau nggak salah si Diki tuh udah pernah gitu. Jadi yang jadi tour guide-nya tuh ya si Diki kalau nggak salah gitu. Tapi kalau seingat aku tuh, karena maaf nih, karena dipengaruhi yang nggak enjoy gitu. Jadi nggak terlalu fokus sama situasi. Tapi kalau seingat aku tuh semuanya juga belum pernah gitu. Terutama si Patrick sama si Adi, aku gitu. Belum pernah naik gunung ke sana. Nah, sampai dari sana tuh jam 7 tuh masih di portal gitu. Jam 7 malam. Jam 7 malam tuh di portal gitu. Jadi berapa orang jumlah yang ikut, Sam? Kalau nggak salah aku, Adi, Diki, Dau? Patrick, Dok enggak deh kayaknya, Dok enggak. Kalau nggak salah enggak. Gak tahu ikut atau enggak. Ikut lah kalau nggak salah. Oh enggak. Kalau nggak salah teman aku tuh yang sekarang punya channel YouTube Jampala tuh, si Ripki kalau nggak salah yang ikut. Jadi berlima lah kalau nggak salah ya. Kalaupun salah ya paling berempat gitu. Karena aku naik gunung tuh paling sama teman-teman kos gitu.
Nah, Udah nyampe portal terus itu gimana? jalan lah gitu, jalan. Jam 7 ya? Mm-mm. Dari portal ke Simaksinya aja tuh jauh banget. Maksi itu apa sih? Jadi tempat pendataan gitu. Oh. Orang-orang yang mau naik gunung ke sana tuh harus didata dulu. Takutnya kan ada yang hilang gitu, ada yang. Jadi kalau ada datanya si tim SAR-nya tuh kayak Basarnas tuh gampang tuh kalau ada apa-apa. Dari portal ke Simaksinya juga tuh lumayan memakan waktu. Kalau seingat aku tuh lebih dari sejam jalan kaki dari Simaksi. Udah nggak bisa pakai kendaraan lagi. Bisa, cuman karena keminiman informasi yang kita dapat waktu itu. Oh. Kalau orang Jakarta, orang Tangerang tuh biasanya tuh udah charter callback gitu, mobil call udah charter Jadi emang di sana ada penyewaan. Nyediain. Tapi kalau malam-malam gitu emang aktif penyewanya. Biasanya aktif masih ada gitu. Terus Karena kan waktu itu aku kalau nggak salah sih nggak pakai motor waktu itu tuh, pakai Umum. pakai Alep, nggak tahu pakai bus, lupa lagi lah. Jalan kaki dan waktu itu tuh nggak terlalu rame gitu karena kebiasaan kita tuh teman-teman naik gunung tuh di weekday gitu, bukan di weekend gitu. Tapi di weekday waktu itu kalau nggak salah di antara hari Kamisan lah gitu, gak tahu Rabu gitu, gak tahu Selasa, pokoknya bukan akhir minggu gitu, bukan naik gunung terus nyampe lagi Simaksi. Kalau nggak salah waktu itu tuh si A-nya tuh juga nyaranin nanti aja pagi. Si orang yang jaga buat daftar itu. Nyaranin udah pagi aja, pagi udah malam. Tapi karena kita kebiasaannya tuh emang malam, maksain aja nerobos jadi gitu. ya nerobos karena memang tenaga kita tuh ada dua gitu, jadi gasin aja gitu. Pengaruh mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu nih Sal, pas di trek perjalanan yang 1 jam ke lokasi Maksi itu treknya gimana? Treknya tuh Landai atau udah ya udah Ada perkampungan atau gimana? ya nanjak nggak ada perkebunan, cuman kebun teh gitu doang. Oh jadi lewat kebun teh gitu ya? Kebun gitu, kebun kopi, kebun teh gitu, jalan. Dan itu tuh buat teman-teman yang pernah ke Cikuray pasti tahu lah dari portal ke Simaksi itu jalannya kayak gimana. Tapi ini tuh jalur apa ya, lupa lagi. Soalnya ada buat naik ke Cikuray itu ada 2 jalur Bayongbong sama jalur itu yang satu lagi lupa lagi lah. Buat teman-teman yang udah pernah naik gunung Cikuray pasti tahu lah. Nah, karena disaranin buat pagi, kita udah langsung aja ya udah langsung gas berjalan. Nah, dari pos Simaksi ke pos 1 juga tuh lumayan banget lama gitu. Lama tuh karena memang kita tuh bukan pecinta alam gitu yang punya Peralatan merintis lungkah. jalan gimana. yang ngelangkah kakinya tuh wow gitu. Tapi sorry, sebelum jalan kan dikasih tahu sama penjaga Maksi itu. Jangan jam segini, pagi aja. Dikasih tahu juga alasannya nggak? Enggak dikasih tahu alasannya ya, tapi alasan yang logika lah, yang karena gelap, karena dingin, karena mungkin hewan-hewan Buas. Hewan-hewan yang suka aktif di malam hari itu mungkin lebih aktif, Lebih sensitif juga mungkin. lebih bahaya, iya gitu, lebih sensitif. Nah, kita berangkat terus dari Simaksi ke pos 1 tuh ngelewatin pohon gede-gede, kebun teh gitu. Tapi dari perjalanan Simaksi ke pos 1 tuh masih kelihatan kota Garut tuh masih kelihatan lah, menara-menara handphone kayak gitu tuh masih kelihatan. Ceritanya ini udah sampai di pos 1 gitu. Tapi sorry, si di pendaftaran itu ada orang, si penjaga Maksi itu tadi. Terus kamu
diizinin atau gak diizinin? Kenapa bisa langsung nerobos? Diizinin, cuman diizinin buat mendaftarnya aja gitu. Oh. Tapi untuk masuk mendakinya tuh sebenarnya nggak diizinin gitu. Tapi waktu aku naik Cikura itu 2013-14 tuh belum seketat sekarang. Oh. Ya yang ngerti. Kalau peraturan yang sekarang tuh ketat banget. Jadi dari habis maghrib lah, isya lah gitu, habis sholat isya tuh udah, waktu isya tuh udah gak bisa naik, pokoknya harus tunggu besok aja gitu. Kalau sekarang mungkin. Kalau sekarang, kalau dulu tuh nggak bisa nerobos aja gitu. Terus udah tadi dari pos 1 ke 2 tuh lumayan deket lah, itu nggak terlalu jauh gitu. Nah di pos 3 tuh lumayan jauh tuh, dari 2 ke 3 tuh lumayan jauh. Tapi semua teman-teman nggak ada yang kecapean atau minta ditungguin? Ada. Nah dari sana, dari pos 2 ke 3 tuh capek banget kan, lumayan lah dari 1, 2, soalnya kita tuh nggak punya ilmu pecinta alam, pendaki gunung yang benar gitu. Jadi harusnya dari 1 ke 2 tuh istirahat dulu. Kalau ini enggak, dari 1, 2-nya dilewat gitu, digas terus sampai di pos 3 kita kecapean. Nah di perjalanan tuh kalau nggak salah si Adi sama si Diki itu maksain buat terus jalan ke pos 4 gitu. Berarti ini posisi lagi di pos 3, udah sampai pos 3 nih. Nah dari sana kita mungkin beremuk, siapa nih yang mau nemenin si Patrick gitu. Soalnya waktu itu si Patrick udah kelelahan banget gitu, udah nggak bisa. Capek terus. Kalau aku tuh bilangnya letoy banget gitu. Dia tuh diantara kita berempat tuh kalau nggak salah ada si Opang juga kalau nggak salah gitu. Paling fisiknya tuh paling kurang banget. Akhirnya si Diki sama si Adi memutuskan untuk ya udah jalan berdua dulu gitu. Nah di pos 3 tuh kan si Patrick tuh tidur karena ya mungkin capek banget sama ada minuman khas Jawa gitu, dia tidur gitu. Nah waktu aku nungguin si Patrick tidur tuh, aku tuh duduk di pohon kayak beringin gitu, kayak di pohon beringin. Terus ya udahlah, karena lapar aku buka kompor, aku masak mie. Kalau nggak salah nggak masak mie juga, mie diremes gitu. Biar nyemil doang lah gitu. Gitu lah. Tapi buka kompor jadi gitu, buka kompor karena buat kopi juga gitu. Nah waktu nunggu itu tuh di kisaran jam 12 malam lah itu kalau nggak salah. Sampai pos 3 tuh jam 12 malam kalau nggak salah, nggak tahu jam 11-an lah. Soalnya suara dari perkotaan juga udah nggak kedengeran gitu. Udah benar-benar sunyi banget, dan pencahayaan juga cuman Nah kesalahan dari kita tuh banyak banget. Diantaranya kita nggak bawa senter yang buat di kepala, senter yang buat di tangan juga cuman ada 2 gitu. Diantaranya di aku sama di si Diki, si Adi itu jadi cuman punya 2 gitu. Harusnya tuh setiap orang tuh punya gitu. Kalau senter emang bahkan persediaan juga harus ada gitu. Nah di jam 12 lah kalau nggak salah, udah larut, pencahayaan juga cuman memanfaatkan cahaya bulan doang gitu. Belum lagi terang bulan ya. Untungnya ya kita juga, kebiasaan kita tuh naik gunung tuh nggak di musim hujan gitu. Karena ya kita ngejar cahaya bulan juga gitu biar kebantu. Nah waktu itu tuh mulailah ada sensasi horor tuh udah mulai. Sebenarnya tuh sensasi horornya tuh udah dimulai dari portal sebenarnya gitu. Apa tuh yang dirasain dari portal tuh? Iya, karena aura gunung tuh emang kayak gitu mungkin ya. Aura gunung tuh karena jarang terjamah mungkin ya.
jarang terjamah, jadi aura yang terasa tuh lebih mencekam gitu. Cuman karena masih berdekatan dengan kota, kita tuh masih enjoy aja gitu. Dan orang yang suka paranoid sama yang namanya mistis tuh cuman aku sama si Patrick doang gitu. Adi sama Diki tuh orang yang lebih kayak cuek gitu. cuek gitu, lebih mainin rasionalnya gitu. Tapi aku juga bukan nggak rasional, bukan gitu, cuman lebih mau memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena si Patrick juga orangnya emang suka ngulik-ngulik gitu dulu gitu. Nah, mungkin si Patrick juga nggak sadar atau si Patrick juga ingat atau enggak gitu. Nantilah kita tanyain gitu. Nah, di waktu itu tuh aku lagi bakar kopi, nyeduh kopi pakai kompor sambil ngemil mie, sambil ngangentin badan, karena waktu itu juga embun tuh udah kerasa banget gitu. Kabut-kabut malam tuh udah kerasa dingin banget. Sampai keringat juga udah dingin banget. Nah, waktu nyantai sambil nunggu si Patrick bangun, aku lihat tuh kok ada cewek gitu. Ada cewek. Aku tanya gitu, lagi ngapain? Mau kemana teh? Mau turun mau naik gitu. Terus dia ngejawab mau turun katanya. Oh, mau turun dari mana teh? Gitu. Dari Tangerang katanya. Oh, dari Tangerang. Tapi si Patrick ada itu. Ada lagi tidur kalau nggak salah. Si Patrick tuh lagi tidur kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah lagi tidur, nggak tahu lagi duduk. Pokoknya karena ini tuh yang aku ceritain tuh waktu itu kan aku juga pernah cerita ya sama Madun sama Cupop, kalau nggak salah pernah cerita. Kalau ada beda-bedanya tuh karena mungkin ada bukan perubahan alur cerita, bukan, tapi karena waktu itu ada kontaminasi gitu. Jadi aku tuh sambil nginget-nginget gitu. Nah, Dawan dari Tangerang berapa orang teh? Gitu. Dia kalau nggak salah nggak ngejawab berapa orangnya, cuman di mana teman-temannya teh? Gitu. Oh, masih di atas katanya. Oh iya, dari mana teh? Dari Tangerang katanya. Oh, dari Tangerang. Mau kemana teh? Mau naik katanya. Bukan mau turun. Mau naik gitu. Mau naik katanya. Oh mau naik teh gitu. Oh ya udah. Berapa orang teh? Dan ngejawab mau naik katanya. Terus teman-teman teteh di mana sekarang? Udah ada yang di atas. Tapi ada juga yang di bawah gitu. Jadi kayaknya udah kepencar gitu. Kayak aku sama si Diki gitu, si Diki. Adi itu Terus Nah, masih ada tapi itu cewek. masih ada gitu. Dia tuh posisinya pakai jaket ungu kalau nggak salah. Masih duduk di pohon gitu. Masih inget lah, rambutnya diikat gitu. Dan ini juga belum pernah aku ceritain ke teman-teman, ke si Adi, ke si Diki tuh kalau nggak salah si Patrick doang yang tahu. Dan bukannya belum pernah diceritain, disimpan gitu, bukan gitu. Tapi lebih ke karena si Adi sama si Diki tuh orangnya lebih cuek gitu. Jadi dia tuh cuman wah gitu. Jadi aku juga oke, mungkin cuman halusinasi atau bawaan barang jelek mungkin gitu. Nah, ada yang mulai aneh gitu, dan si Patrick aku bangunin, ayo jalan, udah jam segini masih di pos 3 gitu. Dan akhirnya aku sama si Patrick tuh memutuskan buat naik gitu. Si cewek itu Gak mau, katanya nunggu temennya gitu. oh, berarti dia posisinya emang sendirian ya? Emang sendirian nunggu teman katanya. Sebenarnya ya Il, kalau kita lagi normal naik gunung nih, nggak terpengaruh apalah, minum apalah, ini itu segala rupa, kita mikirnya pasti bakal kenapa cewek sendiri. Tapi itu kamu sadar soalnya kan dikhawatirkan halusinasi atau apa gitu. Kamu Sadar. Dan kenapa nggak punya pertanyaan kayak Cupop tadi? Karena di gunung tuh udah nggak aneh, ada cewek sendiri gitu, nggak aneh. Karena kan banyak juga pecinta cewek gitu.
pecinta alam gitu, bukan pecinta cewek ya. Kalau pecinta cewek banyak gitu. Banyak pecinta alam yang berkelaminkan wanita di perjalanan mendaki sendirian tuh banyak gitu, dan nggak aneh gitu. Nggak aneh gitu. Dan kayaknya ya, dan aku tuh positive thinking dia tuh emang pecinta alam gitu, dan lagi memang nunggu temannya. Udah gitu. yo ngerti. Terus sudah itu, Nah, aku akhirnya melanjutkan perjalanan ke pos 4, 5, 6. Di pos 6 tuh udah mau pos bayangan. Apa tuh pas bayangan? Pos bayangan tuh puncak bayangan gitu. Jadi di bawahnya puncak tuh ada pos bayangan. Sebelum mau puncak tuh ada pos bayangan. Jadi kayak persiapan udah mau puncak gitu. Jadi Final lah. Dan kenapa setiap gunung ada pos-posnya tuh karena biar si pecinta alam tuh atau si pendaki tuh nggak merasa jenuh gitu. Biar nggak kapan sih nyampainya gitu. Makanya dikasih pos biar jadi ada patokan. Dan kalau Cupop sama Madud naik gunung pasti tahu kalau di gunung tuh pasti ada tali rapia atau tali majun gitu yang diikat-ikat di pohon gitu, di ranting. Itu tuh pertanda tuh. Jejak bukan? Biar jadi jejak gitu, biar jadi arahan gitu, kita harus lewat sana gitu. Dan paling bahaya kalau naik gunung tuh yang tadinya ada tali hilang tuh talinya tuh udah bahaya gitu. Selama jejak jalan kakinya masih ada itu aman, tapi kalau udah jalan kakinya udah gak ada tapi tali rapianya juga udah gak ada, itu udah bahaya gitu. Udah bahaya gitu. Makanya setiap pendaki gunung tuh khususnya pecinta alam tuh suka ngasih jalur baru gitu biar aman gitu. Tapi nggak akan ada yang jahil tuh sama. Misalkan pendaki gunung pemula atau memang dia pengen jahil naliin tali di sembarang tempat. Kayaknya kalau orang yang naik gunung tuh jarang jahil kayak gitu. Paling ngehenya orang yang naik gunung tuh paling buang sampah sembarangan. Terus abis masak pakai kayu bakar gitu nggak dimatiin, paling kayak gitu. Kalau jahil gitu tuh enggak gitu. Dan kalau kamu naik gunung tuh pasti khususnya di Cikura ya, kalau gunung-gunung yang lain aku juga belum pernah gitu, khususnya di Cikura itu kalau kamu pernah ke sana atau belum pernah ke sana tapi mau nyoba, pasti kamu bakalan lihat di pohon-pohon tuh sebentar lagi puncak. Itu tuh ada maksudnya gitu. Biar otak kita tuh kalau lihat bacaan sebentar lagi puncak tuh refresh lagi gitu. Bentar lagi puncak nih gitu. Tenaganya tuh jadi ada dorongan lagi gitu. Padahal mah enggak gitu, dari pos 4 juga udah ada sebentar lagi puncak. Tahu-taunya pos 5, pos 6. Nah, di pos 6 tuh si areanya tuh luas. Pos berapa tuh? Pos 6 gitu. Pos 6 tuh dataran gitu. Nanjak cuman enggak terlalu nanjak gitu, dataran gede gitu. Nah, bentar Sal, ini tadi kan dari pos 3 nih. Kamu lanjut berarti? Lanjut. Si ceweknya ditinggalin. Sampai tapi ke pos 4. Siapa aku? Nyampe. Dan di pos 4 juga aku nggak nemu temen-temennya gitu. Mungkin ninggalin sampai di pos 5 gitu. Dan ternyata di pos 5 juga nggak ada siapa-siapa gitu. Dikarenakan emang waktu itu bukan waktunya naik gunung, jadwal naik gunung yang banyak gitu, enggak gitu. Soalnya weekday kan. Soalnya setelah dari tahun itu aku naik gunung Cikura itu, di momen-momen selanjutnya aku naik lagi gunung Cikura itu barengan hari-hari weekend tuh banyak banget, kayak pasar banget. Bahkan orang yang dagang merchandise tuh ada gitu di atas, di puncak tuh ada gitu. Nah, pas waktu itu tuh yang aku ceritain sekarang itu tuh bukan waktunya naik gunung. Jadi kalau ada satu kelompok yang naik gunung, kita pasti ketemu lah, entah di pos berapa gitu. Apalagi cewek pastinya pasti ditungguin lah gitu. Di pos 4, pos 5 juga, bahkan di pos 6 nggak nemu temennya gitu. Dan bahkan di pos 6 tuh kita juga jadi bersatu lagi gitu, yang tadinya berpisah sama si Diki, si Adi. Di pos 6 tuh kita barengan lagi gitu.
dan aku udah mulai ngerasain aneh gitu, aja kok nggak ada bekas-bekas orang gitu. Ada bekas orang kayak tempat pembakaran, terus apalagi botol ada, cuman udah nggak nyala gitu. Udah nggak nyala, dan aku lihat juga ini bekas Udah lama lah. nggak lama-lama banget, paling 3 hari yang lalu gitu. Soalnya kalau udah lama bukan gitu jejaknya tuh. Ini perkiraan 2-3 hari yang lalu gitu. Dan nggak ada gitu, nggak ada jejak bekas teman-temannya. Tapi aku tuh masih nggak ngomongin gitu, cuman di hati aja gitu. Nggak aneh gitu, nggak mencoba menetralkan mungkin ya. Nah, masuklah ke pos bayangan. Di pos bayangan aku nggak nemu lagi, dan akhirnya di jam 2 lah kalau nggak salah, nggak tahu di jam 4 di jam 4 tuh akhirnya kita sampai puncak Cikuray. Dan di puncak itu gimana? Maksudnya ada si temen cewek ini? Itu yang jadi spotlight waktu itu tuh, yang jadi spotlight aku tuh itu gitu. Kok nggak ada orang-orang gitu. Emang harusnya ngecamp tuh emang harus di puncak gitu Sal? Biasanya orang checkpoint. Enggak sih, kalau di Cikuray itu emang, tapi aku jawab gini, nggak setiap puncak tuh harus jadi tempat camp. Kayak di Semeru, kayak di mana lagi, Rinjani, puncak tuh bukan tempat buat ngecamp gitu, tapi ngecamp itu di lerengnya gitu, di bawahnya, karena gunung-gunung itu tuh gunung-gunung aktif, jadi bahaya gitu kan ada setiap berapa jam sekali kan ada belerang yang keluar gitu, yang Beracun, mungkin belerangnya racun. nyemburin belerangnya gitu, jadi bahaya gitu. Kayak Suhokgi kan meninggalnya tuh ketika si belerangnya nyembur gitu, dia menghirup udara belerang, meninggal gitu, gas beracun kan jadinya, jadi bahaya. Nah kalau Cikuray itu enggak gitu, karena enggak aktif, jadi bisa di puncak gitu. Jadi kebiasaan Gunung Cikuray yang campnya di puncak. Tapi kalau lagi zaman penuh nih gunung, puncaknya udah penuh, pasti di lerengnya gitu, di pos bayangan. Nah waktu itu aku udah aneh, kok nggak ada teman-temannya dari Tangerang gitu. Tapi ada yang camp lain? Nggak ada, kosong. Berarti cuma grupan Isal sama temen-temen? Iya, cuman ada teman-teman doang. Loh kok nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi aku masih nggak ceritain sama teman-teman, karena kalau diceritain juga takutnya jadi malah ngeganggu pikiran gitu. Malah jadi nggak happy ya. Nah, masuklah ke hari selanjutnya siang, dan masih nggak ada siapa-siapa gitu, dan nggak ada yang dimaksudkan aku tuh, nggak ada rombongan si cewek tadi gitu. Terus si cewek tadi juga nggak nyusul nyampe. Nggak ada nyusul. Tapi yang jadi kenapa aku nggak ngomongin ke teman-teman, karena masih bisa dikejar sama nalar gitu. Kenapa nggak ada rombongan yang si cewek di puncak? Mungkin mereka memutuskan untuk pulang gitu, karena terlalu jauh. Karena dari pos 4 ke 5 tuh udah jauh banget. Kalau pejalan kaki yang kayak kita tuh bisa sampai 1,5 jam, 2 jam. Dari pos 5 ke 6 juga udah jauh banget. Dari 6 ke Bayangan juga udah lumayan banget gitu. Dari Bayangan ke puncaknya juga lumayan banget. Jalannya tuh nanjak banget gitu, curam gitu. Nah ketika turun, bentar aku ingat-ingat lagi, ketika turun tuh turunnya nggak muter jalan mana itu, masih jalan yang tadi atau muter? Muter. Aku turun tuh jalan Bayongbong gitu. Jadi ini kan gunung gini ya. Ini pas naik turun jalan. Nah bentar aku sambil nginget-nginget lagi, karena aku tuh sering setelah naik gunung ini tuh, aku tuh jadi sering naik Gunung Cikuray gitu. Bisa jadi setahun tuh bisa 2 kali gitu, bisa 3 kali gitu. Berarti wah udah sering ya. Bisa kehitung ya lumayan lah gitu. Kan kalau sering bisa berapa kali.
Tapi ini bisa beberapa kali lah, tapi nggak terlalu sering. Setahun 2 kali. Nah, ketika turun, waktu itu turun tuh Jalan Bayongbong, dan aku tuh nanya ke si Patrick, Pat, waktu di pos 3 lihat cewek gak? Kata si Patrick, lihat sih gitu, lihat. Oh, dari sana aku masih ngerasa makin netral gitu, makin oke, berarti bukan apa-apa gitu. Nah setelah jadi pokoknya gini, yang jadi jadi wih ini horor banget gitu, ketika aku nyari informasi si cewek gitu, dan ternyata si cewek itu tuh orang yang dicari sama Basarnas di tahun 2009-an gitu, gak tahu 2010 2009 lah. Dan si cewek itu tuh orang yang hilang di Gunung Cikuray gitu, dengan kriteria yang aku lihat gitu. Dia pakai jaket ungu gitu. Terus diikat rambutnya gitu. Dan setelah aku obrolin sama si Patrick juga, aku baru ngeh si cewek itu tuh nggak pakai carrier gitu, nggak ada tas gitu. Dan pas aku ngobrolin juga, oh iya ya, kok nggak pakai tas gitu? Nya kok tasna gitu. Nah ternyata si Basarnas itu mencari, jadi namanya itu kalau nggak salah Rani, namanya Rani. Si Rani ini tuh hilang dari rombongannya tuh karena meninggal karena terjatuh ke jurang gitu. Dan yang ditemukan cuman tasnya doang gitu. Si Raninya tuh sampai hari ini pun belum ditemukan gitu, dengan kondisi yang aku lihat, kondisi jaketnya gitu. Nah si cewek ini tuh jatuh dan belum pernah ada yang berhasil menemukannya. Konon katanya dia tuh nunggu teman-temannya gitu, dan teman-temannya juga ketika pulang ke rumahnya tuh katanya, setelah aku cari info, mamahnya tuh gak terima kok nggak ditungguin. Kenapa gitu nggak dicariin? Dan setelah dikasih tahu, ternyata Basarnas juga langsung mencari ke TKP, dan sampai hari ini si Rani itu belum ditemukan. Dan itu horor banget, menurut aku horor banget, karena waktu itu tuh bercengkrama sama halnya kayak manusia biasa gitu. Paling jaraknya berapa meter tuh sama Pas ngobrol Adalah karena kalau di gunung tuh gak terlalu harus deket-deket kan ya, ngobrol. gak harus kayak gini ngobrolnya. Jarak waktu itu tuh adalah 5 sampai 7 meteran lah, gak terlalu jauh gitu, tapi gak terlalu dekat juga gitu. lumayan 7 meter. Tapi kita ngomong kedengeran gitu karena emang sunyi kan ya. Terus raut wajahnya sempat ngelihat nggak? Sempet ngelihat, cuman karena gelap, cuman cahaya bulan doang gitu, Jadi nggak jelas gitu. Tapi warna jaket itu kelihatan. Aku waktu itu masih ingat warnanya tuh ungu, kalau nggak salah ungu, ada polet kuningnya gitu. Terus sempat ada perbincangan apa lagi selain kamu Yang nawarin mie, terus nawarin? Iya, aku nawarin mie, dia nggak mau, katanya enggak gitu. Dengan nadanya kamu curiga gitu nggak? Enggak, makanya aku nggak curiga tuh karena emang mungkin pecinta alam cewek yang berani gitu. Oh, jadi dia juga sebagai makhluk yang udah beda alam nggak mewujudkan atau nakut-nakutin ya? Enggak, bahkan biasa aja gitu. Andaikan waktu itu subuh lah, mungkin aku bisa tahu pucat atau enggaknya gitu. Kakinya gimana, mungkin aku juga bakalan tahu. Cuman kan ini malam, dan teman aku juga biasa aja gitu, si Patrick tuh biasa aja bangun tidur, dengerin kita ngobrol. Dari mana teh gitu doang, dari Tangerang katanya. Ada berapa
menit Sal kalau dikira-kira Kalau- di pos 4 itu. Pos 4 kan? Iya, pos 3. Oh pos 3. Aku nungguin si Patrick juga hampir sejam setengah, nggak sampai jam 2 sampai 2 jam Oh si Mbak itu masih standby aja. standby, dan aku juga sambil dalam hati oke, kita tungguin aja sambil nungguin dia ada temen-temennya gitu yang nyusul gitu. Ternyata nggak ada. Emang dalam hati kamu juga nggak ada niat jahat atau apa? Maksudnya nggak mau godain apa? Enggak, karena aku tuh sama teman-teman tuh punya prinsip naik gunung tuh nggak nge-seks gitu. Jadi kalau ada cewek juga nggak kepikiran nge-seks gitu, nggak ada gitu. Mungkin memang karena bawaan aku juga nggak ngeres, nggak negatif, nggak, kalau bahasa anak sekarang nggak sagne gitu. Aku nggak ada pikiran ke sana gitu. Jadi yang ada kayak empati gitu. Dia nggak makan, aku tawarin mau mie nggak teh, nggak, mau minum nggak teh, nggak gitu. Bahkan waktu itu aku juga kan ngerokok gitu, teh ngerokok nggak, dia nggak jawab gitu. Si cewek itu diemnya di persis di bawah pohon atau di mana sih? Di bawah pohon gede. Dan ketika aku ngobrol sama si Patrick juga sambil kondisi yang setengah sadar si Patrick, cewek itu masih ada gitu. Terus yang memutuskan berangkat lagi atau udah lanjut aja langsung dan ninggalin si cewek ini kenapa? Karena udah terlalu jauh. Karena di rombongan aku tuh ada orang yang suka ngambek kalau istirahatnya lama banget. Itu tuh si Adi gitu. Si Adi tuh suka, wah ayo lila ting, terlalu lama nih istirahat, ayo gas lagi. Itu tuh si Adi gitu. Sebenarnya kasihan kan, tapi nah tapi kan aku juga bukan terlalu kasihan amat ke si ceweknya, bukan, karena si Patricknya kan tidur gitu. Jadi sambil nungguin Patrick, sambil yang bercengkrama biasa lah sama si cewek itu gitu. Dan pas ketika aku turun tuh, aku ngobrol-ngobrol dikit sama si Patrick. Ingat emang kenapa? Enggak. Dan akhirnya waktu itu aku tuh turun terus nanyain, di bawah juga kan ada pos gitu. Aku nanyain ke orang, ada rombongan Tangerang nggak kesini gitu. Turun, nggak ada katanya. Nah dari sana aku makin wah ini nggak ada, ini nggak beres ini. Udah boro-boro netral ya misal. Iya udah, ini nggak beres. Soalnya waktu aku ngecamp juga nggak ada orang-orang lagi. Terus waktu aku nyari kayu bakar nggak ada tanda-tanda ada yang ngediriin tenda camp gitu, nggak ada. Dan waktu aku turun, aku nanyain ke orang, ada yang orang Tangerang kesini nggak, rombongan, nggak ada gitu. Dan dari sana, kok ini aneh gitu. Cuman aku jadi lupa lagi sama yang udah aku ceritain ke si Madud. Aku lupa lagi awal mula aku tahu si cewek ini hilang tuh dari mana, asal mulanya tuh aku lupa lagi. Yang jelas ketika aku nanyain ke salah satu si Maksi lah di sana, aku nanyain bahwa si cewek yang aku temuin tuh ternyata memang orang yang hilang di pos 3 dan namanya tuh Rani. Dan boleh kalian cek di Google di tahun 2009-2010an lah kalau nggak salah, ada cewek yang hilang dengan kriteria yang aku tadi ceritain, namanya Rani kalau nggak salah. Dan sampai hari ini dia belum ditemukan. Itu diantaranya itu pengalaman aku naik gunung. Padahal masih banyak pengalaman horor aku naik gunung tuh, paling masih banyak. Oke, kalau gitu berarti bisa kita tarik kesimpulannya betapa nggak bisa diprediksi kalau naik gunung tuh ya Sal. Nggak bisa. Terus kita juga harus prepare benar-benar ya. Apalagi kalau misalkan ngegendong lah, ibaratkan kalau aku juga belum pernah nih, terus cukup juga belum pernah, terus kamu gendong kita gitu, kamu juga harus prepare-nya double malah lebih ya. Double. Tapi berhubung aku kan bukan pro ya, bukan profesional tour guide naik gunung gitu, pendakian.
mungkin aku bakalan jadi lebih double lagi kalau ngegendong orang yang belum pernah banget gitu. Doublenya tuh dari istirahat tuh capek pop, Istirahat capek nunggu karena kita beradu sama mindset pengen cepet puncak gitu, tapi tenaga habis buat istirahat gitu, bukannya ngecas tenaga tapi jadi jenuh gitu, ngedrop. Nah, dan ini tuh kalau aku nganter kalian, misalkan kalian pengen naik gunung tuh, yang aku siapin tuh pasti mental dulu gitu, karena di antara kalian pasti ada yang ngeluh gitu. Nah, bagaimana caranya aku bisa nge-push semangat kalian biar ayo bisa gitu. Cuman saran buat kalian yang mau naik gunung, yang kriteria pendakinya tuh sama kayak aku yang nggak punya motivasi naik gunung, pengen ini. Aku kan naik gunung cuman pengen naik doang. Harus ditekenin nih buat kalian teman-teman, kalau kalian memang udah nggak bisa naik puncak, nggak bisa buat mutusin ngasih apa, ini harus selesai nih, ini harus finish di puncak, tapi ternyata kenyataannya nggak bisa, udah putusin pulang aja gitu, mending balik lagi gitu. Takutnya ada apa-apa gitu. Jadi nggak usah malu gitu ya kalau balik lagi. Nggak usah Daripada ada apa-apa di jalannya. Nah itu benar. Terus ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman ya untuk spesifikasinya nih, apa aja yang mau disampaikan sama Isal buat teman-teman kita? Yang aku mau sampaikan ke teman-teman kita yang misalkan pernah sepengalaman sama aku gitu, horor di gunung gitu, tetap satu sih kuncinya, tetap netral, tetap pikirannya harus netral gitu, harus rasional, positif, harus ingat sama pencipta gitu, bahwa memang gaib itu memang ada gitu. Tapi yang lebih penting lagi, kita naik gunung tuh harus normal gitu, harus dengan kondisi sehat, prima, fit, mental yang kuat, semangat yang kuat gitu. Jangan no drugs juga mungkin ya. Jangan banget, jangan bawa minuman keras, jangan bawa narkoba gitu. Naik gunung tuh memang benar-benar mau menikmati kekosongan dari kehiruk pikukan kita di kota gitu. Yang kita nggak dapat di kota tuh, pengen sunyi, sepi, tenang di kota karena nggak ada, dan kita harus ke gunung, ya ikutinlah aturan-aturan gunung. Dan yang pastinya harus positive thinking kayak tadi kan Isal, mungkin emang positive thinking tapi ngelanggar yang kata si Maxis bilang, si Maxi bilang katanya jangan naik malam-malam gini, mending besok pagi. Tapi kan Isal dan teman-teman maksain naik, terus kayak gitu, maksudnya ketemu sama yang pakai baju jaket ungu tadi. Iya Pok, bener. Makanya dihimbau untuk ngikuti aturan, yang benar-benar itu harus ngikuti aturan. Harus. Jadi emang lumayan merinding sih tadi pas nyebutin namanya, aduh kayak ada di sebelah sini. Aduh, salah. Ya mungkin ketika aku sebut namanya mungkin dia juga hadir mungkin dia juga hadir. Tapi ya apapun kondisinya, apapun ceritanya, ya ambil hikmahnya, buang negatifnya. Yang terpenting kita doain semoga Rani tenang lah, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Iya gitu. Benar. Ya mungkin untuk cerita kenapa makin sorry makin parah rokok dulu lah Pop. Rokok dulu. Enggak, ini gua enggak gada-gada sumpah. Mungkin cukup seru orang kurang ngerokok gitu. Kurang ngerokok karena kamu gak ngerokok dari tadi. Iya. Tapi mungkin teman-teman juga di rumah bisa merasakan gimana auranya. Oke lah, kita berani, kita sekarang di sini, terus teman-teman sekarang di sana juga pasti ngerasain hal yang sama kayak kita. Dan kalau boleh
saya ngasih saran ke teman-teman semua, ngedengerinnya jangan sendirian. Ini aku dari tadi mikir kalau sendirian ini gimana ngedengerin cerita ini. Makanya dihimbau aja jangan sendirian lah, berdua atau bertiga. Bahkan kalau lebih baik banyakan gitu biar bisa subscribe bareng-bareng. Jadi mungkin ada kelanjutannya gak? Sal. Ada, aku masih punya pengalaman horor tuh dua lagi, yang satu di Ciarus, Kamojang, yang satu lagi di Onde itu tuh sama teman aku yang namanya Oding gitu. Kalau Oding sekarang nonton mungkin Oding bakalan ingat gitu, itu kejadian di Onde gitu. Tapi yang itu Sal di mana Sal yang acara kampus itu? Acara kampus. Oh iya, itu acara kampus masih di Cikuray. Oh Masih bukan. Itu di Burangrang, Berarti masih ada 3 ya? Masih ada 3 gitu. Masih ada 3 cerita lagi. Jadi mungkin Sama satu lagi cerita bapak aku. Berarti 4 ya Sal? Masih Berarti- ada. Nah itu yang itu sebenarnya yang aku nanti sih yang itu. Soalnya itu the best banget lah. lebih dari kayaknya bukan mau membandingkan, cuman emang yang gaib itu gak bisa dibandingkan. Tapi yang tadi apa? Burangrang apa? Ya Burangrang sama cerita bapak aku tuh ketika aku ceritain pengalaman horor aku naik gunung, aku ceritain ke bapak aku, kata bapak aku, bapak juga pernah gitu. Bapak juga pernah ngalamin kayak kamu gitu, dan akhirnya aku dikasih info bagaimana cara menetralkan Situasi. hal-hal, gitu. Nah, cerita itu juga Tapi jangan terlalu diungkap sekarang lah. Soalnya sayang kita bikin ini part selanjutnya. jadi ada cerita selanjutnya Cerita mungkin. selanjutnya. Ya, cerita selanjutnya mungkin yang insya Allah akan kita bawakan juga gitu. Jadi makanya buat cerita yang ini tuh bukan maksudnya enggak seberapa, tapi ada yang lebih dari ini maksudnya ceritanya. Jadi mungkin kita ketemu lagi. Ya kayaknya untuk kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin ceritanya di Gunung Cikuray dan Isal tuh ketemu sama satu orang cewek. Nah mungkin di cerita selanjutnya bakal ada hal-hal yang di luar nalar lagi yang bisa kita bawakan buat teman-teman baju ganti. Terus pesan dari kita, tolong channel ini didukung biar bisa lebih berkembang lagi ya Sam. Dengan cara subscribe, terus Bunyikan share, lonceng juga. komen juga. Kalau misalkan teman-teman mau ada yang disampaikan tentang apalah, terserah, itu bisa langsung komen aja ya Sam. Benar. Ya. Itu sih dari kita sih. Ya. Jadi mungkin cukup sekian cerita dari Aisal. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.